Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Nah, ini materi yang cukup penting menurut saya pribadi, yaitu paradigma membangun sumber income ya. Dengan kita berjualan, kita membangun sumber income yang baru teman-teman. Oke, kita ke poinnya langsung. Nah, ini teman-teman, di sini ada teori Kiyosaki ya, yaitu cash flow of quadrant teman-teman. Nah, di sini ada ESPI. Sebetulnya teori ini sudah banyak sekali ringkasannya di YouTube atau kesimpulannya di YouTube. Makanya saya tidak akan menjelaskan secara rinci atau detail. Teman-teman bisa langsung akses ke YouTube. Di sana teman-teman bisa mengambil referensi karena ini pengetahuan yang penting ya, teori ini teman-teman. Nah, teman-teman tadi ada E ya. Apa itu E? Yaitu employee, yang dimana kita mendapatkan uang yang pertama dari kerja, atau yang kedua dari orang tua kita, yang khususnya untuk mahasiswa teman-teman ya. Employee ini kita mendapatkan sumber income teman-teman. Tapi bisa dikatakan sumber income ini memang ada beberapa yang pas-pasan. Nah, di sini adalah challenge yang pertama ya, soal finansial kita teman-teman. Nah, terus ada employee tips teman-teman ya, yang dimana kita harus memanage dulu teman-teman ya, karena jualan ya bisa dikatakan kategori self-employed. Nah, kita ada nilai investasi ya teman-teman, walaupun tidak besar sebetulnya, tapi intinya di employee ini kita harus memanage ya, dan membuang dulu yang tidak perlu teman-teman. Contohnya kebiasaan merokok teman-teman ya. Kalau dihitung-hitungan per bulannya cukup besar ya. Nah, di awal challenge finansial ini ya memang kita perlu survive dulu teman-teman ya. Perlu memanage, perlu membuang dulu yang tidak perlu. Seperti kita banyak makan di luar, membeli barang, kecuali kita untuk review ya, untuk kita review dan kita mendapatkan uang lagi. Tapi kalau emang tidak ya kita nggak dulu gitu maksudnya, gitu kan teman-teman ya. Di employee tips ini teman-teman kita harus memanage dan membuang dulu hal yang tidak perlu. Nah, itu teman-teman salah satu mindset yang kita harus tanamkan teman-teman. Nah, terus ada self-employed ya, yang dimana tadi apa itu self-employed? Kita berjualan teman-teman, salah satunya ya teman-teman ya. Nah, di self-employed ini kita ada nilai investasinya teman-teman, tapi investasi ini ya kita untuk menambah sumber pemasukan lagi teman-teman ya. Ya, poinnya itu membeli sampel produk teman-teman. Hanya satu sampel aja teman-teman. Kita membeli satu sampel produk, kita jual dengan strategi yang udah kita bahas juga. Contohnya sampelnya misalkan harganya 30.000. Nah, salah satunya studi case-nya itu bantal penghangat head teman-teman ya. Kita beli satu pieces sekitar 30.000, kita review, dan reviewnya juga simple teman-teman. Nah, dari satu pieces bantal itu kita bisa buat beberapa video. Ada yang naik videonya, viewsnya banyak, dapat ratusan penjualan, dari 30.000 yang menjadi jutaan tentunya. Itu salah satu studi case-nya teman-teman. Dan juga peralatan teman-teman. Nah, peralatan ini untuk kita nge-review produk itu sebetulnya kategorinya cukup murah teman-teman ya, untuk potensi yang cukup lumayan di investasi jualan ini ya teman-teman. Kenapa saya menyarankan untuk membeli sampel produk dan menyiapkan peralatan ya gitu, walaupun ada yang harus dikorbankan, yang kebiasaan-kebiasaan pengeluaran uang yang emang bisa di-manage dulu, karena agar kita bisa kontrol teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau kita ngandalin terus eksternal atau supplier, itu kan stuck teman-teman ya. Jadi self-employed ini emang betul ada nilai investasinya, terutama kalau konteksnya jualan, membeli sampel produk dan peralatan teman-teman ya. Terus di self-employed ini bukan hanya investasi teman-teman yang harus digarisbawahi, kita harus punya skill ya. Nah, skill kita di jualan yaitu cara edit video. Nah, saya rekomendasikan untuk aplikasinya yang namanya CapCut teman-teman. Kenapa CapCut? Karena ini super mudah ya teman-teman, yang kita bisa operasionalkan. Apalagi ada template teman-teman yang kita bisa pakai juga teman. Dan emang mudah sekali untuk kita operasikan teman-teman, untuk kita membuat video. Nah, kalau foto itu ada di Canva teman-teman. Ini sama-sama simple gitu kan, tapi dengan kualitas tinggi menurut saya pribadi teman-teman. Nah, dan tentunya ini yang lebih enak gitu teman-teman, bisa belajar gratis di YouTube teman-teman ya. Skill ini kita perlu teman-teman, dan juga sebetulnya gratis. Nah, emang kitanya bisa dikatakan cukup kurang meriset teman-teman ya. Ya, makanya di sini teman-teman udah kasih tahu ya, bahwa skill terpenting dari jualan yaitu kita memasarkan suatu produk ya, dan kita harus punya skillnya ya. Karena emang kalau kita mengandalkan orang lain ya, misalkan contohnya supplier, nah itu kan stuck teman-teman karena terbatas. Beda halnya kita berkreasi sendiri, kreativitas sendiri gitu kan, itu akan lebih bervarian dan potensi untuk mendapatkan hasilnya pasti besar ya teman-teman ya. Jadi self-employed itu bukan hanya nilai investasi, walaupun bisa dikatakan tidak besar, tapi perlu skill. Dan skill ini juga aksesnya cukup
murah, bisa dikatakan murah lagi karena gratis tentunya teman-teman ya. Jadi goal saya teman-teman ya, kita memiliki 2 sumber income teman-teman ya. Yang pertama kita di employ, yang udah dijelasin tadi. Yang kedua dari self employ, yaitu jualan kita teman-teman ya. Studi case-nya, misalkan teman-teman di employ itu 1 bulan 2 juta, di self employ dari jualan teman-teman 2 juta juga per bulan. Berarti ada kenaikan 2 kali lipat jadi 4 juta teman-teman. Tapi memang betul ada proses teman-teman di sini. Nah, siapa yang menjalani proses tersebut, tekun dalam berikhtiar, bisa mendapatkan hasil yang cukup besar tentunya teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Jadi paradigma ini sangat penting menurut saya pribadi karena ini realitas kehidupan yang dimana kita memang perlu beberapa sumber income. Terutama kita harus punya 2 sumber income tentunya untuk kestabilan finansial kita teman-teman. Semoga dari materi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga goals kita segera terwujud. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.